Mendengar nama Adolf Hitler, Joseph Stalin, dan Mao Zedong tentu saja tidak asing lagi di telinga kita. Mereka merupakan para pemimpin diktator di abad ke-20 yang terbilang sangat sadis dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaan. Banyak yang tahu akan kekejaman para diktator yang telah disebutkan tadi. Tetapi ada seorang raja yang bisa dibilang sinting dan lebih sadis dibandingkan diktator-diktator lainnya. Dia adalah Leopold II. Ia merupakan seorang raja Belgia yang sangat tamak dan berambisi memperluas kekuasaan serta membantai puluhan juta rakyat Kongo secara membabi buta. Dan anehnya, kematian jutaan rakyat Kongo itu hanya untuk memuaskan dahaga dari si raja akan kekayaan. Bayangkan kalau kita tidak membaca buku-buku sejarah murni ataupun kita kurang searching, pasti kita tidak akan mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh raja yang keji ini. Berikut, dunia historiografi akan mengulas kehidupan Leopold II dan masa pemerintahan yang sangat sadis. Awal mula. Sebelum kita membahas mengenai kehidupan Raja Leopold II ini, ada baiknya kita mengenal secara singkat seperti apa Belgia sebelum dipimpin Raja Leopold II. Pada mulanya, Belgia adalah sebuah negara yang dijajah oleh beberapa negara secara bergantian, di antaranya bangsa Prancis dan Spanyol. Saat itu wilayah Belgia masih menjadi satu dengan Belanda, tetapi semuanya berubah ketika dimulainya Revolusi Belgia tanggal 25 Agustus tahun 1830. Setelah merdeka akibat revolusi itu, maka diangkatlah raja pertama kerajaan Belgia, yaitu Leopold I, tanggal 21 Juli tahun 1831. Leopold I memimpin Belgia hingga akhir hayatnya pada tanggal 10 Desember tahun 1865 saat berumur 74 tahun. Setelah Leopold I meninggal, ia digantikan oleh anaknya yaitu Leopold II dan akhirnya majulah sang raja baru ini. Malapetaka dimulai ketika Leopold II berusaha untuk memperkuat negaranya dengan membuat koloni. Ia tidak mau seperti ayahnya yang selama memerintah tapi tidak memiliki koloni. Dia menjadikan negara Prancis, Belanda, dan Spanyol sebagai suatu pedoman bahwasannya negara-negara tersebut kaya karena memiliki pencapaian dengan menduduki wilayah-wilayah lain. Bahkan ia berprinsip jika Belgia ingin menjadi negara yang kuat dan dipandang Eropa, maka harus sama seperti tiga negara tersebut. Ingin membeli Filipina. Ketamakannya mulai muncul saat ia ingin membeli wilayah-wilayah baru, diantaranya seperti Filipina. Padahal saat itu Filipina masih menjadi koloni Spanyol. Ia melobi dengan berbagai cara untuk mendapatkan Filipina. Salah satunya dengan membujuk pemerintah Spanyol serta sang ratu Spanyol yaitu Isabella. Tapi usahanya gagal karena mereka tahu akan ketamakan Leopold II dan ia sendiri tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan Filipina. Leopold II akhirnya menyerah untuk mendapatkan Filipina. Hal itu membuat ia sempat frustasi atas kegagalan tersebut. Tapi tidak sampai di situ. Ia mulai memutar otak serta mencari daerah mana yang ingin dijadikan koloni. Maka ditemukannya Kongo, suatu wilayah yang berada di Afrika Tengah. Saat itu Kongo belum dijadikan koloni oleh bangsa Eropa manapun, sehingga peluangnya terbuka luas untuk menjadikan Kongo sebagai daerah koloninya. Menuju Malapetaka. Untuk merebut Kongo sebagai koloninya, Leopold II berusaha untuk membuat taktik licik dengan melakukan konferensi dan membentuk Asosiasi Internasional Afrika tahun 1876. Salah satu tujuan konferensi itu adalah ingin melakukan eksplorasi di Afrika Tengah. Oleh karena itu, ia mengundang para penjelajah yang berpengalaman dan para ahli dalam bidang ilmu geografi. Di dalam konferensi itu juga,
Ia meminta dukungan seolah-olah ingin menjalankan proyek kemanusiaan di wilayah Afrika Tengah. Salah satu misinya adalah ingin memperkenalkan peradaban modern kepada rakyat Kongo, serta mensejahterakan rakyat Kongo. Untuk melancarkan aksinya itu, ia mengutus sebuah tim eksplorasi yang dipimpin oleh Sir Henry Morton Stanley pada tahun 1870. Henry sendiri merupakan seorang penjelajah handal asal Wales yang berprestasi dan pernah menjelajahi Kongo sebelumnya. Pada akhirnya tahun 1887, Henry tiba dan masuk ke Kinshasa yang sekarang menjadi ibu kota Republik Demokratik Kongo dengan membawa nama Asosiasi Internasional Afrika. Tapi ternyata secara diam-diam Leopold dengan niat busuknya ingin menjadikan dirinya sebagai pemilik Kongo secara mutlak dengan membuat surat perjanjian dan melobi setiap kepala suku di Kongo untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Substansi dari surat perjanjian tersebut adalah memberikan seluruh tanah mereka kepada Raja Leopold II dan diiming-imingi pakaian, makanan, dan pernak-pernik lainnya. Dengan memanfaatkan Henry untuk menjalankan niat busuknya. Karena keterbelakangan rakyat Kongo terhadap tulisan dan ditambah lagi isi perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa Prancis, maka dengan mudahnya rakyat Kongo tergiur dengan janji Leopold II. Dengan tipu muslihat, ia berhasil mendapatkan surat perjanjian dan meyakinkan negara-negara Eropa untuk mengesahkan dirinya sebagai penguasa Kongo. Alhasil Leopold II akhirnya mendapatkan hak penuh atas Kongo pada saat konferensi Berlin tahun 1885 dengan salah satu syarat yaitu tidak boleh melakukan perbudakan di Kongo serta memperbaiki kehidupan masyarakat Kongo dari keterbelakangan dan negara Eropa boleh melakukan perdagangan bebas di Kongo. Pada akhirnya Leopold II menjadikan Kongo sebagai properti pribadinya serta menamainya sebagai negara bebas Kongo. Penderita penyakit hipokondriasis. Raja Leopold II merupakan seorang penderita penyakit hipokondriasis. Jadi penyakit ini diderita oleh seseorang yang terobsesi dengan pemikiran bahwa dirinya mengidap kondisi medis yang serius, sehingga selalu mencemaskan kesehatannya dan melakukan langkah-langkah preventif untuk menjaga kesehatannya. Makanya ia selalu panik bila ada orang yang bersin di dekatnya karena takut tertular. Bahkan Leopold II selalu melarang para ajudan yang sakit berada di dalam istana. Karena faktor kecemasan inilah yang membuat dia tidak pernah menginjakkan kakinya di Kongo yang merupakan daerah koloninya. Genosida. Sebelumnya negara Kongo sangat damai, tetapi semuanya berubah setelah Leopold II berkuasa dan memerintah secara absolut. Ia tak lagi mengindahkan syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya. Ia mulai menempatkan para prajurit bayaran, petugas dan jenderal untuk mengendalikan rakyat Kongo secara penuh demi keuntungannya sendiri. Ia mulai memonopoli seluruh sumber alam Kongo dengan melakukan pengumpulan gading dan mulai mengekspornya. Di sisi lain, pada tahun 1890, permintaan karet dari Amerika meningkat sehingga menyebabkan harga karet naik. Hal tersebut membuat keta makannya semakin menggila. Ia mulai memaksa penduduk asli untuk mengumpulkan getah karet. Bahkan ia menjadikan masyarakat Kongo sebagai budak, bukan lagi masyarakat pribumi. Sungguh edan orang ini. Leopold II memainkan aturan yang dianggap sangat gila dengan cara menentukan jumlah pengumpulan gading dan karet yang harus didapatkan oleh rakyat Kongo. Jika jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka penduduk akan diberikan hukuman. Hukuman terberatnya adalah dihukum mati. Maka dari itu Leopold II membentuk satuan pasukan tentara yang disebut dengan Force Publique, yang berasal dari suku-suku di luar kawasan untuk mengawasi penduduk pribumi.
Jadi jika ada penduduk yang gagal mengumpulkan gading dan karet, otomatis mereka akan dibunuh. Tetapi tentara pasukan Force Public enggan membunuh penduduk Kongo yang tidak mengumpulkan gading dan karet sesuai kuota. Mereka malah memilih untuk memutilasi tangan dari masyarakat Kongo dan mengumpulkan tangan tersebut dalam suatu wadah, kemudian memberikannya kepada pemimpin mereka yang berkulit putih sebagai bukti seolah-olah pasukan Force Public telah membunuh dan melaksanakan tugas mereka sesuai perintah. Akibat rekayasa yang dilakukan pasukan Force Public, sehingga adanya peristiwa potong tangan secara besar-besaran di Kongo sebagai hukuman bagi penduduk Kongo yang tidak mengikuti aturan. Bukan hal gila itu saja yang dilakukan. Tugas dari Force Public juga ditentukan oleh Leopold dan dijalankan oleh tentaranya secara keji, yaitu memberi hukuman kepada para pria dengan cara menangkap, menyiksa serta membakar perkampungan para penduduk. Bahkan kuku kaki mereka dicabut dan memotong alat kelamin pria. Bahkan bagi kaum perempuan, mereka diperkosa dan menyalibkan mereka. Maka selama pemerintahan Raja Leopold II, diperkirakan jumlah korban yang tewas akibat penyiksaan maupun kelaparan sebanyak 30 juta jiwa orang, dan menyebabkan jumlah populasi Kongo menurun menjadi 9 juta selama rentang waktu kekuasaan Raja Leopold II. Keuntungan hasil jerahan alam Kongo pun menjadi milik pribadi Leopold. Akan tetapi dari hasil jerahannya juga, dia berhasil membangun bangunan-bangunan megah yang menjadi kebanggaan masyarakat Belgia sampai sekarang, seperti Cinquantenaire dan Royal Museum of Central Africa. Lucunya, di dalam museum tersebut menyediakan berbagai informasi terkait Afrika di bawah pemerintahan orang kulit putih sebagai kaum dermawan yang telah berhasil mensejahterakan dan membawa peradaban modern di Kongo. Jadi informasi yang tertuang di dalam museum tersebut adalah hoax. Jadi ya sudah jelas, bangunan-bangunan kebanggaan Belgia tersebut merupakan hasil darah dan air mata orang Afrika, terkhususnya masyarakat Kongo. Selama 20 tahun Leopold menguasai Kongo di kamp kerja paksa, dan akhirnya perbuatan kejam berkedok program kesejahteraan pun terbongkar. Berita tentang buruknya rezim ini pun sampai ke telinga Inggris, Belgia, dan Amerika. Kecaman dan kemarahan publik masyarakat dunia meluap kepada Leopold. Seolah tak ingin bertanggung jawab atas hal tersebut, ia mulai membakar dokumen-dokumen penting selama ia berkuasa di Kongo. Hal tersebut membuat ia mundur dari raja, tapi tidak bertanggung jawab atas pembunuhan massal tersebut. Akhirnya tahun 1908, Parlemen Belgia mengambil alih kekuasaan penuh dari tangan Leopold II dan menjadikan Kongo Free State menjadi Belgian Kongo. Pada akhirnya Kongo memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 30 Juni tahun 1960 dari pemerintah Belgia. Pada tanggal 30 Juni tahun 2020, kelompok rakyat Belgia anti-rasisme merusak patung-patungnya. Mereka mengklaim bahwa patung tersebut sebagai patung tokoh perbudakan dan tidak layak untuk berdiri di Belgia, sehingga membuat pemerintah Belgia menurunkan patung-patung Leopold.